Aduh, hipnotis kini semakin banyak digunakan menjadi praktik kejahatan. Hipnotis biasa terjadi di mana saja dan kapan saja dengan tujuan untuk menguasai harta benda seseorang. Berbagai modus dilakukan pelaku hipnotis mulai dari menepuk atau memberi makanan dan minuman kepada korbannya. Lalu bagaimana cara agar tidak menjadi korban hipnotis? Simak berikutnya dalam Info Kriminal bersama saya Agisa Febila dan Tikno Handoko. Aksi pria yang diduga warga negara asing menggasak uang jutaan rupiah dari laci kasir toko terekam kamera CCTV. Ketika berada di kasir, pelaku menjalankan aksi tipu dayanya dengan modus menukarkan uang. Entah dengan cara apa, secara tiba-tiba wanita yang menjadi kasir menjadi bingung, bahkan membiarkan pelaku mengacak-acak uang yang ada di laci kasir, yang ada di bawah meja komputer pencatat transaksi. Uang itu pun diambilnya. Korban baru menyadari uang di laci kasir berkurang setelah melayani pembeli lain. Jumlahnya 2,4 juta rupiah. Dari rekaman CCTV luar toko, korban mencurigai pelaku bekerja sama dengan seorang pria lain yang juga diduga warga negara asing. Saat kejadian, satu orang pelaku berada di luar toko, menghalangi warga untuk berbelanja. Korban tidak mengenal jelas wajah pelaku karena saat kejadian, pelaku menggunakan topi dan masker. Dia udah keluar, saya dapat ngasihin bapak-bapak yang diajak ngobrol di sini tuh. Habis itu dia duduk, enggak lah, habis itu saya ngecek lagi uangnya. Waktu itu lah, kok kayak sedikit uangnya, tak hitung kan jumlahnya sama yang pengeluarannya tak hitung. Kayak kok enggak, apa namanya? Tabelen ya? Nggak ada, misalnya 6 juta penjualan, nggak ada sih gitu uangnya. Oh, kurang dari 2 juta. Berapa 2 juta? 2 juta kan harus. Dua WNA yang diduga asal Timur Tengah terekam CCTV tengah menghipnotis seorang kasir di toko buah di Jalan Pramuka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Para pelaku yang berpura-pura belanja menukarkan uang kepada kasir. Tanpa sadar, karyawan toko menuruti permintaan pelaku untuk membuka laci kasir dan mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Pelaku kemudian memegang uang tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong. Usai melakukan aksinya, para pelaku dengan santai meninggalkan toko buah. Lagi sepi itu sebetulnya, tiba-tiba datang dua warga negara ya kebangsanya nggak tahu sih ya, tapi kayak dari Timur Tengah gitu, kemudian beli rambutan. Itu kalau nominalnya cuma 4.000, tapi di situ dia kasih uang 50 ribuan dua, ya jadi 100 ribu. Nah pas saat itu karyawan saya ini kan ngembaliin uang 50 ribu lagi tuh. Tapi ternyata ketika kita buka kasir, dia itu nunjuk-nunjuk uang, jadi seakan-akan dia mau nukerin uang gitu. Nah kejadiannya dari situ tuh kita lihat si kasir ini kayak kebawa permainannya, kayak hipnotis lah, kayak boleh gitu, uang segepok dikeluarin, dikasihin, dilihatin. Nah itu yang kejadian lah kayak tadi gitu, uang diambil. Kerugian berapa tuh? Kalau kerugian sih alhamdulillah nggak terlalu banyak, 600 ribu rupiah gitu. Hipnotis adalah salah satu metode kejahatan penipuan yang dipercaya menggunakan ilmu hitam atau sihir. Metode hipnotis digunakan para penjahat untuk memanipulasi pikiran korbannya, sehingga mau menuruti apa yang diminta pelaku. Hipnotis kerap dijadikan salah satu modus kejahatan mirip dengan penipuan. Kejahatan hipnotis biasanya membuat korbannya tidak sadar dan bersedia menuruti kemauan si pelaku. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari kejahatan bermodus hipnotis. Yang pertama, hindari berbicara panjang lebar dengan orang asing. Jika ada orang asing yang memulai pembicaraan atau bertanya banyak hal terhadap Anda, maka Anda patut curiga. Karena ciri pelaku hipnotis biasanya akan membuat Anda merasa empati dan iba. Jika Anda merasakan hal tersebut, lebih baik segera hentikan pembicaraan. Yang kedua, jangan biarkan pikiran Anda kosong. Korban hipnotis biasanya sedang dalam berpikiran kosong atau bengong. Seorang yang sedang bengong akan dimanfaatkan oleh pelaku hipnotis untuk memberi pesan-pesan yang mudah mempengaruhi pikiran. Jika berada di tempat umum, usahakan untuk mencari sebuah kesibukan seperti membaca berita di ponsel, membaca buku, atau juga bermain game. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman dari orang asing. Biasanya kejahatan hipnotis menggunakan media makanan dan minuman untuk membius korbannya. Untuk menghindarinya, siapkan bekal yang Anda butuhkan dari rumah sebelum bepergian. Lalu yang keempat, hindari kontak mata.
Pelaku hipnotis yang berpura-pura mengajak Anda berbicara akan pandai memburu kontak mata. Dengan menjaga pandangan dan tidak terpaku pada mata lawan bicara yang tidak dikenal, Anda dapat mengurangi resiko terkena hipnotis. Dan yang terakhir, jangan sampai tubuh Anda ditepuk atau disentuh. Ditepuk atau disentuh dari belakang tentu akan membuat Anda kaget. Namun, usahakan untuk tidak kaget karena bentuk respons kaget dapat membuat rangsangan hipnotis berhasil. Jadi harus lebih waspada apabila ditepuk orang tak dikenal. Jangan mudah percaya pada orang yang baru Anda kenal adalah jurus ampuh agar Anda terhindar dari kejahatan hipnotis. Jauhi orang asing yang so akrab kepada Anda sehingga Anda tidak mudah untuk didekati. Demikian info kriminal hari ini, saya Gisa Febila dan juru kamera Tikno Handoko pamit, sampai jumpa.